primer. Sebelum kita memulai agenda kita pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa secukupkan. Baik, sebelumnya mohon izin untuk menyampaikan rangkaian kegiatan pada sore hari ini, Bapak dan juga Ibu, dimulai dari pembukaan, kemudian dilanjut penyampaian materi oleh Bapak Guardian terkait dengan pengenalan DMI tingkat dinas kesehatan, rumah sakit, dan juga layanan primer, dilanjut dengan diskusi dan juga tanya jawab. Selanjutnya Bapak dan juga Ibu dipersilahkan untuk mengisi kuis dan dilanjut oleh penutup. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi terkait pengenalan DMI tingkat dinas kesehatan, rumah sakit, dan juga layanan primer. Dan materi ini akan disampaikan oleh narasumber, yaitu Bapak Guardian. Kepada Bapak Guardian, untuk waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dinda. Ya, Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Ya, selamat datang kembali di pertemuan yang kedua ya hari ini ya, terkait dengan penguatan kapasitas untuk penggunaan DMI bagi perguruan tinggi. Jadi hari ini ada tiga yang nanti akan kita sampaikan, tetapi karena agak banyak mungkin beberapa di antaranya barangkali tidak perlu saya ulang ya. Mungkin ada beberapa yang barangkali akan kita skip dan mungkin kita lebih banyak nanti fokusnya dilihat di instrumen yang Excel-nya ya. Mungkin Mbak Riri atau Mbak Dinda nanti bisa di-share linknya untuk copy dari master instrumennya Excel-nya itu yang spreadsheet untuk yang dinas kesehatan, rumah sakit maupun yang apa namanya, yang layanan primer ya. Nah, em, mungkin untuk yang pertama saya izin ini dulu ya, matikan apa namanya video ya supaya nanti nggak terlalu berat. Saya dulu, mungkin nanti kita satu-satu di dinas kesehatan, terus kemudian nanti tanya jawab, terus kemudian rumah sakit, terus kemudian tanya jawab, baru kemudian ke layanan primer ya. Eh, yang pertama yang tingkat dinas kesehatan dulu. Jadi sebentar saya cek. Ya, slide-nya apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Nah, jadi seperti yang sebelumnya kami sampaikan bahwa penilaian DMI itu ada awalnya memang kita melakukan untuk dinas kesehatan. Kemudian diperluas lagi ke rumah sakit dan juga akhirnya diperluas lagi ke layanan primer. Nah, tetapi kalau kita lihat dari sejarahnya bahwa penilaian kematangan digital itu di Kemenkes itu sudah pernah melakukan penilaian eh, apa ya sistem informasi kesehatan namanya HMN ya, Health Metrics Network ya. Itu udah cukup lama, tahun 2000. Health Metrics Network itu rilis tahun 2005 oleh WHO, lalu kemudian dipakai oleh Kementerian Kesehatan tahun 2007, 2012 kalau tidak salah, lalu kemudian di 2016 dan seterusnya. Jadi dia secara berkala itu dinilai health metric network-nya, tapi konteksnya itu kapasitas dari sistem informasi kesehatan yang skalanya nasional. Nah, eh, karena ini didukung oleh USA CISU, USA CISU itu punya instrumen namanya SOCI. Jadi apa ya, Health Information System, SOCI itu apa ya, Sistem Continuous Improvement, something seperti itu ya. Saya malah lupa ya namanya. Nanti ada di slide yang lain. Nah, dari SOCI itu sebenarnya dia mengadopsi HMN juga gitu. Jadi dia mengadopsi instrumennya HMN untuk kemudian dipakai di dalam penilaian kematangan digital di dinas kesehatan. Mengapa kok namanya berubah jadi kematangan digital? Setelah beberapa kali kita cari ya referensi-referensinya, itu memang ada terminologi kalau Bapak Ibu masih ingat pada saat 2005 populernya HMN itu terminologi yang dipakai itu adalah HIS, Health Information System gitu. Tahun berapa lagi ya? Tahun 2012 kalau nggak salah ya. Itu 2000 apa namanya? WHO ITU ya. WHO juga ya sebenarnya itu mempopulerkan terminologi e-health gitu. Jadi ada e-health itu definisinya adalah penggunaan teknologi digital, ada 7 komponen. Kalau WHO ITU itu ada 7 komponen yang penting untuk penguatan e-health di satu negara gitu ya. Lalu kemudian tahun berapa lagi ya? 2018 kalau nggak salah ya.
WHO merilis lagi eh, eh, apa namanya digital health ya, rekomendasi dari digital health. Sebenarnya digital health itu sudah disinggung sejak tahun 2012 ya. Mungkin sebelum itu mungkin sudah ada ya. Tetapi ya namanya terminologi ya kan berkembang terus ya, berkembang, maka muncullah digital health. Lalu termasuk instrumen-instrumennya yang di apa ya diadopsi itu kemudian muncul banyak digital maturity. Saya kira frameworknya banyak sekali digital maturity. Nah kebetulan sih karena ini disupport oleh USAID, USAID itu juga sudah punya instrumennya SOCI. Lalu kemudian untuk yang khusus untuk dinas kesehatan kita menggunakan SOCI. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya karena dulu kita memang pernah melakukan analisis penguatan SIK dengan menggunakan HMN sudah beberapa kali melakukan itu dan memang tetap terdiri dari 5 komponen dan salah satu pertimbangannya itu adalah membandingkan dengan penilaian-penilaian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, di Sochi itu juga menggunakan mengadopsi HMN awalnya. Sehingga muncullah ini dan ini dipakai di beberapa negara lain ya karena memang USA mensupport beberapa banyak negara ya, ada Serbia, lalu kemudian ada jadi Sochi itu kayak semacam jejaring ya, jejaring yang kemudian dipakai beberapa negara untuk kemudian dipakai. Nah, jadi yang walaupun walaupun ini ada walaupun proses uh, uh, mengadopsi atau Sochi ini sudah ada, tetapi pada saat kita mengadaptasikan itu ke Indonesia, kita juga mempertimbangkan beberapa parameter lain ya, yang kaitannya dengan terutama yang kaitannya dengan digital health. Jadi digital health itu by definisi kalau menurut WHO bahwa ada beberapa poin yang kaitannya dengan kemampuan analitik itu satu. Terus kemudian ya big data analitik, artificial intelligence, sama genomik sebenarnya. Cuman kalau karena ini arahnya itu adalah dinas kesehatan, kita lebih menekankan pada big data analitiknya gitu. Kalau artificial intelligence itu di dinas kesehatan kita bingung juga ini nyarinya mana karena AI itu lebih banyak di pelayanan kesehatan. Kalau kita lihat ya kayak contoh umpamanya ada image recognition, terus kemudian ada uh, ya kebanyakan sih image recognition ya. Kalau uh, large language models itu ya dipakai ya di ChatGPT kayak gitu ya. Tapi itu kan lebih banyak untuk memberikan ini ya, memberikan naratif ya. Outputnya itu naratif itu. Nah, itu yang menjadi pertimbangan mengapa kok kita menggunakan Sochi. Nah, Sochi ini ada 5 komponen ya. Komponen pertama adalah leaderships and governance. Ini sama persis sebenarnya dengan ini ya, dengan HMN sih. Kemudian manajemen sumber daya kesehatan, terus kemudian infrastruktur TIK dan sistem informasi, standar dan interoperabilitas. Standar dan interoperabilitas itu sama electronic medical record itu 2 topik yang selalu muncul kalau kita mencari framework digital maturity ya health. Kemudian yang berikutnya kualitas dan pemanfaatan data. Nah, yang kita modifikasi bukan yang modifikasi ya, yang agak kita tambahkan itu adalah yang kaitannya dengan standar dan interoperabilitas. Ini konteksnya kita kaitkan dengan waktu waktu kita buat ini tahun 2022. Itu sudah mulai ada blueprint transformasi digital. Di blueprint itu sudah mulai memikirkan tentang standar dan interoperabilitas. Makanya sekarang muncul Satu Sehat ya. Nah, sehingga pada saat itu kita sudah mulai memasukkan konsep-konsep Satu Sehat. Tetapi karena dia di dinas kesehatan, maka sudut pandangnya itu adalah bagaimana dinas kesehatan itu memfasilitasi standar dan interoperabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan di bawah wilayahnya atau di wilayahnya. Nah, kita tahu bahwa dinas kesehatan itu di level provinsi sama di level kabupaten. Nah, kita tidak membedakan 2 level itu. Kita setarakan sebenarnya 2 level itu. Karena kalau kita bicara tentang dinas kesehatan kabupaten, dia skupnya mungkin lebih kecil ya. Ada rumah sakit tipe C, tipe D,
terus kemudian layanan primer ya, semua layanan primer itu di bawah kabupaten kota. Tapi kalau kita bicara dinas kesehatan provinsi, itu ya juga sama, wilayah kerja dia itu lebih luas, ya sebenarnya dia lebih banyak memfasilitasi melalui dinas kesehatan kabupaten kota. Tetapi dia ada apa ya, tanda kutip ya, perizinan yang kaitannya dengan rumah sakit tipe B itu melalui dinas kesehatan provinsi. Sepemahaman kami waktu itu aturannya begitu ya. Kalau sekarang nggak tahu nih, ada perubahan-perubahan lagi itu, ada undang-undang baru. Ini juga salah satu apa ya, salah satu yang mungkin mempengaruhi perubahan-perubahan instrumen itu ya kaitannya dengan perubahan-perubahan regulasi gitu ya. Dulu regulasi yang kita acu adalah ya masih yang lama ya, belum ada regulasi yang baru. Rekam medis waktu itu belum ada regulasi rekam medis yang baru gitu. Nah, sehingga kita samakan antara dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota. Dan yang kalau sebagai dinas kesehatan kabupaten kota itu kualitas dan pemanfaatan data itu lebih dominan gitu. Contoh umpamanya kalau di mana ya Kementerian Kesehatan ada namanya istilahnya PMKDR ya, penilaian mandiri kualitas data ya. Penilaian mandiri kualitas data itu lebih banyak kita menilai konsistensi dari indikator kesehatan di masing-masing wilayah. Contoh umpamanya gini, saya ingin membandingkan antara indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu ya, mungkin K1, K4, K2, K3 ya, atau K1 ya, K1 dengan pelayanan umpamanya imunisasi pada anak, imunisasi dasar ya, yang mungkin imunisasi dasarnya apa ya, BCG gitu ya, yang itu bayi baru lahir di fasilitas kesehatan itu disuntik BCG umpamanya. Nah, harusnya kan konsisten gitu ya. Keempat lah gitu, keempat sama ini ya. Harusnya konsisten gitu. Konsistennya bahwa ibu yang baru melahirkan jumlahnya atau cakupan ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan harusnya konsisten dengan cakupan anak yang diimunisasi BCG gitu dalam tahun berjalan. Nah, itu salah satu contoh yang kaitannya dengan apa namanya kualitas data. Nah, bagaimana dengan pemanfaatan sama gitu? Pemanfaatan kalau kita lihat dari polanya di Dinas Kesehatan, setiap tahun Dinas Kesehatan itu harus membuat profil kesehatan yang dirilis. Walaupun mungkin barangkali profil kesehatannya terlambat setahun ya, karena mereka harus melakukan validasi data dulu ya di umpamanya sekarang tahun berapa? 2024 ya. Nah, profil kesehatan tahun 2023 itu ada kurang lebih 80-an sekian tabel gitu yang berasal dari berbagai macam data kesehatan rutin, baik itu dari program, dari apa ya pelayanan dalam gedung, pelayanan luar gedung. Itu di tahun berikutnya, di awal tahun berikutnya dia melakukan validasi data ya. Validasi data di mungkin di bulan Januari, Maret itu ya. Lalu kemudian dari validasi data itu dibuatlah profil kesehatan. Nah, kadang-kadang profil kesehatan tahun 2023 munculnya itu di 2024 karena validasi datanya baru bisa dilakukan di bulan Januari, Februari, Maret di awal-awal tahun. Nah, pemanfaatan data ini profil kesehatan, salah satu outputnya adalah profil kesehatan yang nanti menjadi eh, laporan apa ya, kayak semacam laporan pertanggungjawaban gitu ya, dengan ke pemerintah daerah, ke masyarakat, ke berbagai stakeholder, karena ini loh capaian kita yang kaitannya dengan pelayanan kesehatan selama tahun 2023 umpamanya. Ini yang output salah satu pemanfaatan datanya. Nah, bisa juga umpamanya pemanfaatan datanya kalau secara operasional itu ada kegiatan-kegiatan kalau sampai di level fasilitas itu logmin ya kalau di puskesmas. Di dinas itu ya juga ada sebenarnya. Jadi koordinasi lintas sektor namanya. Saya nggak tahu ya itu levelnya kayaknya di pemerintah daerah atau mereka yang menginisiasi ya. Sepertinya di pemerintah daerah. Nah, pada saat pemanfaatan itu dipakai untuk satu perencanaan ya, mengalokasikan anggaran, terus kemudian memprioritaskan program tertentu. Ya hal-hal seperti itu yang kemudian digunakan dalam rangka untuk pemanfaatan data rutin gitu. Nah, itu apa hal-hal yang kaitannya dengan beberapa komponen. Nah, karena kepentingan tadi ya, kepentingannya 1, 2, 3, 4, 5 dan ada
ada transformasi digital, rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu mulai menggunakan teknologi digital, peran dinas kesehatan itu bagaimana memfasilitasi adopsi teknologi digital. Lalu kemudian kita lihat, kita melakukan penilaian dengan tujuan bahwa apakah apa ya ada kesenjangan kaitannya dengan kematangan digital di dinas kesehatan ya dalam rangka untuk memfasilitasi adopsi teknologi digital dari 5 komponen itu gitu. Jadi bagaimana situasi sistem informasi manajemen kesehatan saat ini SIMK. Jadi kemarin itu ada kebingungan juga istilah ini ya, sistem informasi kesehatan. Ada yang mengatakan gini, definisi sistem informasi kesehatan itu apa toh sebenarnya? Kalau orang-orang yang sudut dari apa ya latar belakangnya mungkin kesehatan itu sistem informasi kesehatan itu mengacu pada definisi operasionalnya HMN, Health Metric Network. Jadi suatu upaya untuk menggabungkan, menganalisis, memvalidasi data, lalu kemudian mengolah data, memvisualisasikan, sampai itu kemudian menggunakan dan mendiseminasikan informasi kesehatan. Itu proses sistem informasi kesehatan. Tapi kalau orang-orang latar belakangnya teknis, itu sistem informasi kesehatan itu kadang-kadang diterjemahkan sebagai aplikasi gitu. SIK itu adalah sebuah aplikasi gitu. Nah, sehingga kita akhirnya ya sepakat bahwa ya udah kita pakai ini deh istilah yang dipakai itu HIMS. Kok HMIS, Health Management Information System. Ini juga HMIS itu yang dipakai oleh banyak beberapa referensi juga ya HMIS ya. Kayaknya WHO juga menggunakan HMIS ya. Sorry, kok WHO ini OpenHIE. OpenHIE itu Open Health Information Exchange itu juga menggunakan HMIS ya, istilahnya Health Management Information System gitu. Jadi itu sebenarnya hanya sudut pandangnya itu adalah tools untuk alat bantu kalau di konteksnya OpenAI ya, itu adalah alat bantu untuk kemudian pengolahan data gitu, yang sifatnya itu untuk menjawab indikator-indikator kesehatan ya, yang tadi lebih banyak kita indikatornya itu adalah indikator yang sifatnya deskriptif gitu ya, cakupan, persentase, angka kematian, terus kemudian jumlah dan seterusnya. Nah, itu makanya kita coba ya udah kita pakai istilah itu gitu akhirnya gitu. Ini istilah itu juga baru kita pakai tahun 2023 ya. Karena beberapa kali setiap kali diskusi sama ada teman-teman dari DTO, SIK itu apa tahu sebenarnya SIK itu apa tahu gitu. SIK ini kok beda dengan yang kami tangkap gitu. Dia di SIK itu dikira apa namanya? Mereka dari sudut pandang mereka itu sebuah aplikasi. Padahal yang kita maksud bukan itu gitu. Yang kita maksud SIK itu adalah HIS, HIS-nya yang terminologi dari HMN yang lama tahun 2005. Nah, akhirnya ya sudah kita ganti dengan HMIS ya, Health Management Information System. Jadi semua istilah-istilahnya kita ganti sama dengan HMIS. Ini juga apa ya? Bagaimana kondisi SIK saat ini? Maksudnya itu SIMK ya, Sistem Informasi Manajemen Kesehatan. Karena konteksnya sekali lagi bahwa kalau kita bicara di dinas kesehatan atau di provinsi itu konteksnya itu selalu makro. Nggak pernah dia datanya individu. Makro itu ya dia melihatnya indikator kesehatan apa ya, indikator kesehatan rutin yang bisa kita lihat di Renstra-nya Kemenkes itu. Nah, ini skala penilaian di DMI subnasional kita sebut subnasional karena ada dua kabupaten, dua level yang kita cover, level kabupaten kota sama level apa namanya level provinsi ya. Walaupun DMI nasional itu kita juga menggunakan ini gitu. Jadi ada level DMI nasional. Kalau DMI nasional itu yang ngisi itu adalah direktorat-direktorat jenderal. Ada 5 direktorat jenderal yang kita minta untuk mengisi ini. Itu di tahun 2022 kita uji cobakan untuk apa konsisten nggak sih sebenarnya isiannya dari teman-teman di level pusat, di level kabupaten kota, sama di level provinsi. Jadi ya sangat mengejutkan juga ya pada saat tahun 2022 kita menilai dengan
dengan level yang berbeda itu ya kalau di Kemenkes itu orang-orang Kemenkes wah itu DMI-nya tinggi sekali gitu. Extremely high gitu ya. Jadi ya nilainya bisa 4 gitu. Tapi kalau sudah bicara di level provinsi itu sudah mulai menurun gitu. Di kabupaten itu sudah menurun lagi. Jadi kalau di tempat kita itu rata-rata ya. Ini kalau ini kan sudah ada emerging, repeatable, define ya. Minute sama optimize ya. Jadi ini definisinya dari tiap level. Emerging itu level 1, repeatable itu level 2, kemudian define itu level 3, kemudian manage itu level 4, dan optimize itu level 5. Nah, definisinya itu ini di samping sini mungkin sudah ada ya definisinya ya. Kalau nol itu tidak dapat nilai atau tidak tersedia ya. Biasanya kalau nol itu karena ini ngisinya itu dia mengisi cuman nggak sampai minimal 70% atau 80% dari parameter itu terisi. Akhirnya ya kita tambahin stage 0. Stage 0 itu tidak dapat dinilai karena dia hanya mengisi dari 42 pertanyaan itu hanya mengisi mungkin kurang dari 80% dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab. Nah, yang kita harapkan memang stage 5 ya. Kalau kita melihat dari gambar yang di samping ini, memang kita lebih banyak stage-nya kalau nggak salah 2, sekian ya, nggak nyampe 3 ya. 2,8. Nah, kalau kita tahu segini, itu artinya kita tahu gap-nya. Gap-nya yang paling rendah kalau kita lihat di sini umpamanya data management and workforce atau data quality bukan ini kayaknya bukan data Indonesia ya. Terus kemudian leadership itu yang paling rendah, ICT itu tinggi, terus standard and interoperability itu tinggi. Ini kan cara membacanya ya. Kalau di Sochi itu bentuknya begini. Sehingga ada gap di sini yang harus kita cover atau harus kita perkuat di sini. Nah, beberapa pertimbangan karena tadi ada proses bahwa oh kita tahu bahwa USAID itu pengennya pakai Sochi. Tapi kita nggak mentah-mentah kemudian menggunakan Sochi ya. Jadi kita analisis dulu juga kondisi atau konteks yang ada di Indonesia. Yang pertama, waktu itu isu digital transformations. Digital health, sorry, transformasi kesehatan ada 6 pilar ya. Tapi salah satu pilarnya itu terkait dengan transformasi teknologi kesehatan. Di bawah transformasi teknologi kesehatan itu ada transformasi digital health. Jadi apa ya kesehatan digital ya kalau diterjemahkan ya. Itu yang kita pertimbangkan. Lalu kemudian ada blueprint itu ya, blueprint di tahun 2021, blueprint transformasi digital kesehatan. Kemudian ada tadi yang sempat saya singgung tentang asesmen sebelumnya yang dengan HMN. Kemudian bagaimana pertimbangan lain atau bagaimana apa ya penilaian itu bisa dipakai di level subnasional. Sama-sama makro tetapi level subnasional. Maksudnya tadi di dinas kesehatan ya, provinsi dan kabupaten kota. Dan yang berikutnya adalah stakeholder engagement. Jadi kayak jejaring ya. Membangun jejaring, terus kemudian membangun apa namanya karena pada saat kita melakukan transformasi digital, kayak contoh umpamanya ya regulasi ya, regulasi itu nggak ada yang kebanyakan kita mengikuti regulasi yang sifatnya nasional. Ini juga akan muncul nanti di pertanyaan-pertanyaan. Jadi kayak contohnya lagi apa ya, standar dan interoperabilitas itu munculnya sebenarnya yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan, kecenderungannya itu. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang instrumennya standar dan interoperabilitas, jadi pertanyaannya bagaimana Dinas Kesehatan itu memfasilitasi standar dan interoperabilitas di fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya gitu. Jadi bukan apakah Dinas Kesehatan membuat standar dan interoperabilitas, oh itu malah 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 apa ya nanti malah nggak standar nggak standar dan nggak interoperable gitu di Indonesia karena kita harus mengacu pada pedoman-pedoman yang ditetapkan secara nasional. Lagi pula standar dan interoperabilitas itu memang sewajarnya adalah skalanya itu nasional ya setidaknya ya. Terus kemudian karena tools ini kita nggak mungkin apa ya eh, eh, melakukan survei ya secara berkala seperti kita melakukan survei kayak survei nasional gitu ya, survei eh, apa ya SKI umpamanya, survei kesehatan Indonesia. Nggak mungkin kita melakukan itu, apalagi di 514 kabupaten kota, 38 provinsi, belum lagi yang rumah sakit ada 3.000, terus kemudian ada layanan primer, sehingga pendekatannya bagaimana kita membuat
pendekatannya itu adalah self assessment gitu, bukan assessment yang dilakukan oleh enumerator gitu. Nah, baru kemudian ada untuk menjawab itu ada serangkaian apa ya pendekatan-pendekatan yang sifatnya itu capacity building. Jadi gini, transformasi digital itu kan sesuatu yang baru ya, relatif baru. Dan pada saat kita ingin memperkenalkan instrumen ini, uh, bukan hanya memperkenalkan ya, pada saat mereka menjawab instrumen ini, mereka itu juga belajar gitu loh maksudnya. Harapannya begitu gitu. Juga mereka belajar bisa tahu bahwa oh ini maksudnya pertanyaan ini adalah pilihan-pilihan jawabannya adalah ini. Yang paling baik adalah yang ini supaya dia tahu bahwa oh ternyata untuk melakukan standar dan interoperabilitas tujuannya adalah ini ya. Pada saat apa namanya berkaitan sama infrastruktur, oh ternyata infrastruktur yang penting itu adalah ini ya di sana gitu umpamanya dan seterusnya. Makanya di dalam ini nanti akan ada pertanyaan ketersediaan listrik itu ada gitu. Jadi pertanyaan. Tapi ketersediaan listrik itu sebenarnya cikal bakalnya itu dari HMN ya. Dari HMN ya HMN kan tahun 2005 ya mungkin tahun zaman segitu itu listrik masih bermasalah ya walaupun di tempat kita ya juga beberapa daerah ya masih bermasalah itu ini kebetulan saya lagi baru pulang dari mana Jeneponto ya di Jeneponto itu ada dua puskesmas itu ya memang listriknya baru baru bisa nyala itu ya pas jam pelayanan gitu pas nggak ada jam pelayanan nggak ada listrik gitu ya itu ada kenyataannya memang masih ada ya. Itu kita masukkan di dalam pertanyaan salah satu pertanyaan yang kaitannya dengan infrastruktur gitu. Nah, jadi sejarahnya waktu waktu kita membuat penilaian kematangan digital itu adalah satu kita melakukan literatur review ya persiapan membuat instrumen melakukan uji coba ya. Kemudian melakukan self assessment di tahun 2022 itu hanya di 70 atau 60 sekian ya. Pokoknya targetnya waktu itu adalah 30% dari dari 30% ya kalau nggak salah. 30 atau berapa ya? Atau 10% saya lupa ya. Dari dinas kesehatan yang ada di Indonesia. Baru kemudian kita lakukan kompilasi dan kemudian mendapatkan hasil ya. Jadi beberapa beberapa pendekatan maturitas digital yang lain ada banyak dan memang sudah dilakukan juga eh, oleh Kementerian Kesehatan ya kayak contoh namanya GDHI ya di GDHI itu Global Digital Health something gitu I-nya apa ya saya lupa terus kemudian ada EDIT itu juga sudah dilakukan IS for Health kemudian ini apa ya saya sebentar SCORE ya SCORE ini juga sudah dilakukan jadi GDHI kita melakukan tahun 2020 ya tapi skalanya nasional SCORE itu dilakukan bahkan sekarang diulang lagi. Tahun ini kayaknya ada lagi. Kemarin saya baru dengar-dengar ada bidding ya di WHO itu melakukan skor untuk skor itu di WHO juga sebenarnya. Lalu kemudian Sochi itu ya USAID ya dia yang mengadopsi dari HMN. Jadi kalau kita lihat kita petakan beberapa ini sebenarnya parameternya ceritanya tentang apa atau pertanyaan-pertanyaannya itu dan dia tuh melihat apa sih dari kematangan digital yang sebelah kiri ini, yang parameter sini kita petakan bahwa oh yang kematangan digital itu terkait dengan human capacity atau workforce ya. Beberapa istilah dia menggunakan workforce. Terus berkaitan sama investment, funding ya, financial management, berkaitan dengan information management, mulai dari data source, integration, terus analisis, visualisasi, sama diseminasi, itu proses ya. Berkaitan sama data quality, infrastructure, standar dan interoperabilitas, ini selalu muncul di mana-mana ya. Terus kemudian service and applications, service itu dan application itu aplikasi ya, sistem informasi yang dipakai ya, dan layanannya ya, leadership dan governance, legislation, policy and compliance, bahkan sampai ke e-governance ya. Jadi ya berkontribusi terhadap e-governance secara uh, lebih luas. Lalu kemudian kita pakai itu. Jadi ada beberapa, sebenarnya ada 12 kalau nggak salah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ada 12 ya, satunya saya lupa yang mana ya. Ada 12, lalu dari 12 itu kita petakan lagi. Terus kemudian eh, karena tadi kita sudah menentukan di awal itu bahwa yang mau dipakai itu Sochi sih sebenarnya. Nah, tetapi di Sochi itu akhirnya beberapa pertanyaan-pertanyaan tertentu itu kita tambahkan ya, terutama tadi ya kemampuan analitik, terus kemudian apalagi yang
Ada beberapa yang Sochi tidak ada, terus kemudian kita tambahkan gitu. Nah, begitu kalau scoring scoring DMI-nya itu konsisten 5 gitu. Mau DMI yang rumah sakit, layanan primer, terus kemudian di subnasional seperti ini, itu di beberapa semuanya skalanya 5. Walaupun definisi operasionalnya mungkin bisa beda-beda ya. Deskripsinya dari masing-masing itu bisa beda-beda. Nah, yang kita pakai yang Sochi ya, karena kita sekali lagi bahwa ini karena didorong oleh USA, terus kemudian kita pakai Sochi, skala penilaiannya pun juga definisi operasionalnya yang kita pakai adalah yang Sochi, walaupun di parameter pertanyaannya ada yang kita tambahkan, ada yang kita rubah gitu sedikit ya, karena kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan lokal yang harus kita adaptasikan. Kemudian proses-prosesnya ada, ya ini proses-prosesnya ada sudah dilakukan validasi. Di awal-awal itu kita validasinya modelnya Delphi ya. Walaupun pendekatannya itu barangkali lebih banyak ke FGD atau workshop ya. Jadi beberapa kali kita melakukan workshop ya dengan expertnya itu dari Kemenkes, DTO, terus kemudian ada yang dari program-program kesehatan, ada yang dari perwakilan dari Direktorat Jenderal Kesehatan, terus kemudian perwakilan dari mana ya, Dinas Kesehatan waktu itu. Lalu kemudian diuji coba, hasil dari uji coba itu kemudian di workshopkan lagi ya. Jadi ini sebenarnya sudah melakukan serangkaian validasi, terus kemudian akhirnya disepakati bahwa yang instrumen itu. Di tahun 2022 kita uji, terus kemudian tahun 2022 dievaluasi lagi, ternyata ada beberapa apa ya masukan-masukan dari hasil penilaian kematangan digital tahun 2022, lalu kemudian kita perbaiki lagi gitu. Perbaiki lagi di tahun 2023 dengan beberapa perubahan, terus kemudian 2024 kita evaluasi, lalu kemudian masih ada lagi yang perlu di refinement, terus kita perbaiki lagi gitu dan seterusnya. Jadi ini sudah melakukan beberapa proses apa ya validasi ya. Sayangnya apa ya proses validasi itu tidak terdokumentasi dengan baik ya, sehingga kalau umpamanya mau kita pakai sebagai justifikasi untuk mengapa kok kita pakai instrumen ini, oh karena instrumen ini sudah dilakukan validasi dan seterusnya, itu sayangnya belum 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 sempat kita publikasikan ya, nggak sempat waktunya untuk nulis itu. Nah, baru kemudian strategi analisis datanya lebih banyak memang analisis yang sifatnya kuantitatif ya. Mungkin nanti bisa dilihat dari instrumennya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tentang karakteristik dari organisasi itu di pertanyaan pendahuluan di awal, dan itu tidak banyak yang ingin kita tanyakan karena kita juga nggak mau apa ya, ya bayangkan ya kalau umpamanya organisasi itu diminta untuk ikut survei itu apa ya responsnya itu ya bisa ya ada yang antusias ya ada, tetapi mungkin ada yang malas-malas juga gitu ya untuk mengisi. Jadi kita jangan sampai kita terlalu banyak, tapi jangan pula kita terlalu sedikit ya, sehingga tidak bisa menjawab yang 5 komponen itu. Jadi kita juga mempertimbangkan jumlah dan waktu dalam melakukan pengisian itu gitu. Jadi kalau diestimasi kebutuhan untuk mengisi instrumen itu sekitar 1 sampai 2 jam gitu. Karena harus banyak yang harus dipahami ya dari narasi-narasinya. Ini juga yang menjadi kelemahan instrumen ini, karena instrumen ini tadi tujuannya self assessment ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah harapannya bisa memberikan pengetahuan ya kepada orang yang mengisinya itu gitu, bahwa oh ini ternyata harus begini tuh, oh ini harus ada tuh, oh komponen ini harus ada tuh kalau di digital maturity itu. Tidak hanya sekedar aspek teknis ya, tapi juga ada aspek-aspek non teknis seperti manajemen, pengelolaan orang, terus kemudian ada standar dan interoperabilitas. Kalau standar interoperabilitas mungkin lebih banyak teknis ya. Apalagi ya workforce ya tadi, keterampilan, perilaku, tata kelola, itu hal-hal yang mungkin eh, menjadi apa ya harapannya itu menjadi pengetahuan untuk orang yang mengisi, karena kematangan digital itu tidak hanya berkaitan dengan aspek yang teknis. Nah, cara analisisnya juga sederhana. Kita hanya karena di setiap pertanyaan atau kita sebut parameter ya tadi, pertanyaan tadi itu ada jawaban 5 skala Likert, tapi 5 itu ada narasinya semua.
satu itu apa, dua itu apa, bahkan nol ya, kita kadang-kadang 1 2 3 4 5, kadang-kadang nol 1 2 3 4 5 gitu. Munculnya nol itu karena gini, karena itu ya, pas kita refinement, pas kita perbaikan-perbaikan, oh ternyata ada level satu pun belum gitu. Nah, saya kaget juga, "Oh, kok masa sih level satu aja belum gitu." Ya ternyata ada gitu ya, dinas kesehatan yang mengaku ya bahwa wah kita satu aja belum Pak. Jadi saya jawab apa gitu. Ya akhirnya kita tambahin nol gitu. Jadi ya nolnya kita tambahin gitu. Sehingga mereka ada pilihan untuk memilih nol bahwa dia belum belum ada apa-apa gitu umpamanya. Nah, tetapi tetap kita setiap satu pertanyaan itu ada lima lima apa ya lima skala, bukan lima skala ya, 5 angka ya, 0 1 2 3 4 5. Nah, dari situ baru ke maksimum 5 ya. Dari sana sebenarnya di kelompok-kelompokkan ya, dari parameter itu dikelompok-kelompokkan menjadi subkomponen. Jadi subkomponen itu ada yang 2 pertanyaan, ada yang 3 pertanyaan. Nah, dari subkomponen itu apa ya, dikelompokkan lagi menjadi komponen. Nah, sehingga satu komponen itu mungkin bisa terdiri dari 10 pertanyaan umpamanya, atau mungkin ya berapa ya, 5 sampai 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 8 pertanyaan sih, sampai 10 pertanyaan gitu ya. Itu satu komponen. Nah, komponen itu akan menghasilkan rata-rata, penilaian-penilaian tadi akan menghasilkan angka-angka. Untuk komponen itu hanya cara menjawabnya, cara menganalisisnya itu untuk menghasilkan dia tuh level berapa sih, itu hanya rata-rata saja. Dari 10 pertanyaan itu dia jawabnya apa saja, skornya berapa, masing-masing pertanyaan, lalu dirata-ratakan. Kalau dia ada 9 pertanyaan ya dibagi 9, dijumlahkan dibagi 9. Kalau dia ada 10 pertanyaan ya dijumlahkan 10 dibagi 10, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi cara cara menganalisisnya sangat sederhana sekali itu. Jadi nggak ada kompleks, ada pembobotan, ada ini nggak ya, nggak sama sekali nggak ya. Hanya melakukan itu. Karena tujuannya kan sederhana ya. Tujuannya saya itu eh, hasilnya ya, hasilnya yang ingin dilihat itu, divisualkan itu adalah saya itu di level mana, lalu kemudian kelemahan saya itu ada di komponen mana atau subkomponen mana, sehingga saya bisa menggunakan ini sebagai dasar untuk nanti melakukan perencanaan umpamanya. Sebagai dasar nanti untuk melakukan apa ya, mengalokasikan sumber daya umpamanya. Oh, ternyata saya lemahnya ada di sini, sehingga harapannya sih sebenarnya ini dipakai dalam rangka untuk penggunaan di dinas kesehatan ya. Ini mungkin langkah-langkah pengisiannya kayaknya lebih enak kalau kita lihat langsung di instrumennya ya. Ini kalau domainnya, oh ya sorry, ini kita komponen itu kalau di Soci itu harus menggunakan ini ya, istilahnya yang dipakai itu domain ya. Eh, Kalau di rumah sakit komponen, tapi jangan jangan apa ya, jangan bingung ya, itu sama aja sih sebenarnya. Jadi prinsipnya adalah pengelompokan gitu ya. Pengelompokannya kalau di Soci itu istilah yang dipakai adalah domain. Jadi ada 5 domain, domain A, domain B, domain C, sama domain sampai domain E ya. Dan ada 12 komponen. Mungkin kalau lebih jelasnya di sini kali ya. Sebentar, saya cek. Saya stop share dulu sebentar. Oh, di sini. Sorry. Ya, tadi barangkali sudah di-share belum ya, Mbak ya? Oh, sudah ya. Eh, nah, di sini kalau di instrumennya ini Bapak Ibu kalau dilihat ini domain A. Domain A itu ada kepemimpinan dan tata kelola. Terus dia terdiri dari eh, ya parameternya ini ya, A11, A12, A13 ya. A3 sampai A32 ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ya. Ada 6 pertanyaan. B itu juga nanti ada berapa nih? Ada 1 2 3 4 5 pertanyaan komponen domain C. Ini ada banyak domain D ya. Domain D, terus kemudian ada juga yang domain E. Makanya tadi domain E, saya cerita tadi ya, domain E itu yang paling banyak karena memang dia perannya di dinas kesehatan itu lebih ke sana gitu. Lebih ke apa ya? Ke memfasilitasi bagaimana, bukan memfasilitasi ya. Kalau yang atas memfasilitasi ya standar dan interoperabilitas. Jadi memanfaatkan, menganalisis kualitas data, kemudian memanfaatkan data itu untuk pengambilan keputusan strategis. Makanya di komponen atau domain E itu lebih
banyak gitu ya pertanyaan-pertanyaannya dibandingkan dengan domain yang lain gitu. Ini alasannya tadi ya. Terus kemudian kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaannya mana ya pertanyaan, oh ini pertanyaan di sini DMI, oh kok pindah ke sini dia ya. Nah saya geser sini dikit, gitu. Nah, oh ini langsung pertanyaannya ya. Sebentar, kayaknya ada yang kurang ya. Coba dicek aja di login aja Bapak Ibu ke ini ya, dmi.kemkes.go.id. Kalau username-nya sudah tahu ya, mungkin bisa di share lagi Pak yang apa namanya, demo yang subnasional dulu. Demo yang kalau saya pakai ini ya, pakai akunnya tim ya, akunnya tim DMI. Terus kalau di, nah ini sebenarnya dashboard ya, dashboard standar lah ini ya. Dashboard saya cek di sini di ada namanya data entry ya. Nama apa namanya? Nama menunya data entry. Terus di menunya itu ada di pojok kanan atas ini yang ada titik 9, yaitu 9 titik ya pojok kanan. Ini menunya ada di sini semua. Data entry, data visualizer. Mungkin kalau di tempat Bapak Ibu yang demo barangkali nggak banyak sebanyak ini ya. Ini sedang dalam proses pembuatan akun ya untuk masing-masing universitas atau perguruan tinggi. Terus ini kalau kita lihat yang demo itu yang paling mana sih demo? Oh ya bawah ini provinsi demo. Ini ada, saya pilih salah satu ya kabupaten demo. Ini kabupaten atau provinsi terserah ya boleh ya. Instrumennya yang makro gitu ya, periodenya yang ya saya pakai yang 2024 ya. 2023 sudah nggak bisa, jadi setiap setiap apa ya, setiap ini ya data input period is close. Jadi setiap tahun itu kita membuka dan menutup ya periode pengisian. Jadi sekarang yang dipakai itu 2024. Nah, di instrumen ini kalau kita lihat di sini ada yang pertama itu definisi operasional ya, karena penting waktu itu kita memikirkan bahwa oh sebelum dia mengisi ada baiknya dia mengetahui dulu beberapa definisi operasional yang penting yang nanti akan muncul di dalam pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang kedua ini adalah apa ya kayak kontak person ya. Jadi siapa toh yang bertanggung jawab untuk mengisi karena nanti akan dilakukan validasi ya oleh Kementerian Kesehatan. Kalau umpamanya wah kok tiba-tiba ininya 5 semua gitu ya, skornya 5 semua itu ya kok bisa bagus banget gitu ya. Berarti ini nanti akan divalidasi. Sebentar ini nggak terisi nomor tahun 2024. Nah ini ada sorry sorry data dasar. Ada yang ngisi nih si Fulan terus kemudian usia 30 tahun gitu nomor WhatsApp. Nah, jadi pemangku kepentingan SIK yang Anda libatkan dalam penilaian maturitas digital ini sebenarnya harapannya mengisinya itu nggak sendirian gitu. Jadi ngisinya itu memang ada tim yang lain, umpamanya kita mengundang dari Yankes atau dari biasanya kalau di Dinas Kesehatan itu penanggung jawabnya itu ada di program perencanaan dan program kebanyakan ya, walaupun beberapa barangkali ada yang di Yankes, ada yang di mana ya, memang ada benar-benar SOTK-nya unit IT, itu ada sendiri, unit SIK, Seksi Data dan Informasi, maaf, Datin ya, Datin namanya istilahnya. Di DKI itu ada ya, di DKI, terus kemudian di eh, Provinsi Sulawesi Selatan itu juga ada Datin ya. Nah, biasanya jangan jangan mengisi sendiri. Jadi kalau bisa ada beberapa orang yang mengisi karena nanti pada saat kita dan pendekatan yang direkomendasikan untuk mengisi ini kayak semacam apa ya FGD gitu ya kayak kayak workshop singkat gitu ya internal Dinas Kesehatan dengan mengundang beberapa stakeholder lalu kemudian mereka sama-sama mendiskusikan terkait dengan pengisian instrumen ini gitu. Harapannya begitu, tapi kenyataannya biasanya sih ya pendelegasian ya ada orang yang didelegasikan untuk mengisi gitu. Nah, ini setelah itu kita masuk ya nextnya itu kita masuk ke beberapa pertanyaan gitu. Nah, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa pertanyaannya ini eh, lebih apa ya, ya tanda kutip ya panjang ya. Ini kelemahannya juga sih sebenarnya karena tujuannya tadi bahwa ini bisa dilakukan secara mandiri. Kemudian yang kedua, ini juga bisa menjadi bagian dari eh, pengetahuan ya, capacity building ya untuk improve kemampuan kaitannya dengan manajemen informasi ya di level dinas kesehatan. Contoh umpamanya apakah ada rencana strategis, blueprint, roadmap tentang sistem informasi.
manajemen kesehatan yang dijadikan acuan implementasi kesehatan digital di unit atau satuan kerja Anda atau di organisasi tempat Anda bekerja gitu ya, maksudnya gitu ya. Umpamanya ya, contoh kalau di daerah itu ada blueprint smart digital, umpamanya smart city ya, pada pemerintah daerah di mana sektor kesehatan itu masuk di dalamnya atau di dalam renstranya dinas kesehatan itu biasanya ter apa ya eh, tercakup ya tersebutkan bahwa digital kesehatan itu merupakan bagian dari rencana konten dari rencana strategis yang dipantau yang ikut dipantau. Jadi kalau kita kita mengapa kok rencana strategis itu penting karena rencana strategis itu yang menjadi pegangan ya untuk mengalokasikan kegiatan, mengalokasikan termasuk mengalokasikan anggaran gitu. Jadi kalau umpamanya kegiatan kesehatan digital itu nggak tercantum di situ, ya wajar kalau umpamanya aktivitas-aktivitasnya nggak ada gitu. Karena memang nggak dikejar sama sama pimpinannya gitu. Nggak kalau di Indonesia itu kalau di Kemenkes ya rencana renstranya kalau kalau dilihat mungkin nanti di mana ya saya lihatnya. Oh mungkin ada di slide yang lain ya. Itu ada ini ada rencana strategis itu tersebutkan ada 9 indikator yang kaitannya dengan implementasi teknologi digital. Nah, DMI ini salah satunya gitu. Mengapa kok ada DMI ini juga karena untuk menjawab indikator nasional sebenarnya kalau dari sudut pandangnya Pusdatin ya. Nah, contoh umpamanya indikatornya itu tingkat kematangan digital fasilitas kesehatan minimal level 7 gitu. Minimal level 3 gitu. Ya, ini nanti pas kita nanti bicara tentang rekam medis elektronik, sorry, kematangan digital di rumah sakit, nanti akan saya singgung ini ya. Sebenarnya ada sedikit apa ya perbedaan terminologi ya antara Renstra dengan yang DMI gitu. Nah, bawahnya ini juga ada kalau kita lihat bahwa kalau kita baca perhatikan ya ini ada 1, 2, 3, 4, 5 pilihan jawaban ya. Yang satu yang belum ada, kemudian yang paling tinggi itu ya memang semakin ke bawah itu semakin tinggi ya. Rencana strategis ini selalu dijalankan dan diperbarui secara berkala, anggaran tersedia dan disesuaikan dengan kondisi terkini melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik. Panjang ya. Jadi prinsipnya jadi gini, karena di Sochi itu adalah continuous improvement gitu, continuous ya kata kuncinya itu ya continuous improvement. Maka beberapa pertanyaan itu yang paling tinggi, yang paling skornya paling tinggi, memang ada konsep continuous improvement-nya yang disematkan di situ untuk setiap pertanyaan. Umpamanya yang paling bawah ini juga ya eh, strategis ya dan perbaikan program kesehatan berkelanjutan. Pasti ada kata kunci-kuncinya kayak gitu ya. Di Sochi itu memang khasnya di situ ya, continuous improvement. Terus ini juga sama, ini berkembang secara berkala ya, dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan secara berkala. Jadi ada continuous improvementnya terus menerus gitu dari pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi prinsipnya jadi dari nomor satu, pertanyaan, sorry jawaban ya, jawaban paling atas sampai bawah. Semakin ke bawah itu prinsipnya itu semakin baik. Nah, kadang-kadang begini yang susah itu apa ya? eh, Pada saat kita melakukan verifikasi gitu. Jadi verifikasi kalau umpamanya ini benar nggak ada atau enggak gitu. Buktinya apa gitu. Kadang-kadang ya di HMN dulu sampai sampai detail ya mengumpulkan bukti-buktinya. Nah, kalau kita karena ini self assessment, jangankan mengisi gitu ya. Mengisi aja susah ya. Apalagi kalau disuruh untuk mencantumkan bukti-buktinya, wah itu lebih susah lagi gitu. Nggak akan ada yang ngisi. Ya kita kekhawatiran gitu. Nah sehingga kita ganti, kita rubah bentuknya ya deskripsi aja deh, nggak usah apa namanya, nggak usah upload dokumen gitu ya. Kalau upload dokumen itu, waduh repot gitu ya. Contoh mamanya di yang kemarin di mana ya pada saat kita diskusi di DKI Jakarta gitu ya di A11 ini buktinya itu apa? Oh buktinya ternyata mereka punya pergub yang terkait dengan peraturan gubernur ya, yang kaitannya dengan penerapan namanya apa ya istilahnya saya nggak tahu ya satu data kesehatan atau apa ya gitu. Jadi ada pergub tentang sistem informasi kesehatan atau apa gitu. Saya lupa istilahnya ya yang dipakai mereka gitu. Lalu kemudian ya sama di bawahnya ada macam-macam ya ada regulasi, ada aturan, ada SOP, lalu kemudian ada
ada apa namanya ya, bahkan beberapa regulasi sebenarnya mereka bisa mencantumkan regulasi, oh kita mengacu pada regulasi nasional, umpamanya regulasi yang kaitannya dengan satu data kesehatan itu ya. Eh, Terus kemudian ada regulasi SIK ya, kalau dulu pernah dengar ya, regulasi sistem informasi kesehatan ya, Permenkes ya, Permenkes sistem informasi kesehatan. Terus ada apa lagi ya? Ada banyak sih sebenarnya regulasi-regulasi yang kaitannya dengan sistem informasi kesehatan dan seterusnya gitu ya. Jadi ada berapa nih? Ada 6 ya, struktur dan fungsi pengorganisasian SIMK. Seperti yang tadi disampaikan, sempat saya singgung juga bahwa di beberapa SOTK Dinas Kesehatan ada yang betul-betul unit Datin gitu ya, yang terpisah gitu. Ada seksi Datin, tapi kebanyakan dari Dinas Kesehatan itu nggak punya gitu. Masuknya itu di perencanaan dan program. Tapi ada penanggung jawabnya. Jadi ada apa ya, kayak semacam eh, orang yang diberi tupoksi ya. Tupoksi tanggung jawabnya itu mengelola data dan kesehatan rutin gitu ya. Salah satu outputnya itu tadi ya, bikin profil kesehatan. Nah, kemudian di manajemen sumber daya SIMK ini ada sekian banyak pertanyaan, sama ya saya kira polanya. Ini juga sama polanya, infrastruktur teknologi. Ini termasuk di yang atas ini jadi sering jadi pertanyaan ini, ketersediaan sumber daya listrik di wilayah kerja unit atau satuan Anda gitu. Jadi sebagai dinas kesehatan ya memang apa ya, terutama sebenarnya ini nggak relevannya itu di dinas kesehatan provinsi sama di level Kemenkes itu. Itu nggak relevan pertanyaan itu sebenarnya. Tapi ya ya kita coba paksakan gitu ya pertanyaan ini, karena di instrumen aslinya itu listrik itu masih selalu ditanya ya. Ya faktanya memang di beberapa tempat itu listrik masih bermasalah ya. Masih belum 24 jam atau mungkin mati hidup gitu. Tetapi yang kita lihat bukan ada atau tidak listriknya, tetapi informasi ketersediaan listrik itu ada atau tidak. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar istilah ASPAK nggak ya? Aplikasi sarana prasarana dan alat kesehatan. Nah, di Aspak itu kita bisa melihat sebenarnya informasi terkait dengan ketersediaan listrik di fasilitas kesehatan. Eh, dan di dinas kesehatan logikanya itu bisa mengakses Aspak ya, karena Aspak itu juga bisa diakses di level pusat, provinsi dan kabupaten kota. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada informasi tentang ketersediaan listrik di wilayah kerja Anda? Kalau dia tahu aspak itu mesti menjawab pasti ada gitu. Nggak mungkin nggak ada gitu, informasi itu. Tapi kan kadang-kadang gini, apa yang di dinas kesehatan itu, makanya tadi kita sebenarnya untuk mengisi ini membutuhkan tim ya, membutuhkan tim yang saling mendukung ya. Nggak bisa kerja sendirian. Kalau orangnya itu nggak tahu aspak, itu nggak bakal bisa apa ya, susah untuk menjawab ini itu. Informasi ketersediaan listrik di mana ya saya cari gitu ya. Apa namanya? Informasinya ada di mana ya ini. Pasti jawabnya kecenderungannya mungkin tidak itu dia menjawabnya, padahal itu ada di dalam aplikasi Aspak umpamanya gitu. Dan seterusnya ya, dan ini kita menghubungkan beberapa pertanyaan itu, memang kita hubungkan dengan resource yang ada di secara nasional ya, di Kementerian Kesehatan. Kemudian yang lain lagi itu tentang interoperabilitas, lalu kemudian ada lagi nih ya, yang terakhir itu tentang kualitas dan penggunaan data ya, sistem informasi manajemen di dalam sistem informasi manajemen kesehatan. Nah, hanya itu. Jadi 42 pertanyaan, tapi memang apa ya, narasinya itu panjang ya, sehingga kadang-kadang itu yang suka membuat membuat justru malah kelemahan ya di dalam instrumen ini. Nah, ini lalu kemudian mengaksesnya tadi sudah ya tadi ya ke dmi.kemkes.go.id. Terus kalau dia sudah selesai mengisi, sebentar saya escape lagi ya. Kalau sudah mengisi, nanti sebentar, mana DM-nya tadi? Oh, iya. Kalau sudah mengisi, kalau sudah selesai, kita bisa menu apa ya? Ini sudah langsung otomatis tersimpan. Jadi jangan khawatir kalau umpamanya merubah ke sini ya, merubah ke sini itu jangan khawatir ya. Itu langsung tersimpan asal dia tidak diklik komplit gitu ya. Kalau sudah diklik komplit itu kayak tanda kutip terkunci ya. Komplit itu kalau saya klik ini, oke, gitu. Ini kalau kita rubah-rubah ini nggak ngefek gitu, nggak akan merubah angkanya gitu. Karena dia ya eh,
apa ya, yang ngelock gitu ya, mengunci gitu. Jadi kalau untuk mengedit ini harus incomplete dulu, baru kemudian kita mau merubah ke yang lain. Makanya kita tidak merekomendasikan untuk nggak usah lah diklik komplit nanti lupa gitu ya. Biarin aja kayak gini. Lagi pula ini sudah langsung otomatis tersimpan ya selama kita menggunakan internet yang cukup. Biasanya kalau kita nggak ada internet itu ada warning nanti di sini bahwa you are offline gitu ya. Karena ini pakainya pakai Java, terus dia mengandalkan cache ya. Jadi kalau pas offline dia tersimpan di cache-nya gitu. Sehingga kalau kalau pas offline biasanya ada notifikasi di sini you are offline gitu. Jadi pastikan bahwa sebelum kita close itu pastikan bahwa ini online dulu supaya dia tersinkron ke server. Kalau sudah tersinkron ke server dia baru nanti akan tersimpan ya dengan ini. Kadang-kadang kalau di beberapa daerah itu juga sering ngeluh begitu ya, internetnya karena nggak cukup ya, nggak cukup cepat gitu. Nah setelah itu kita keluar, kalau sudah selesai ya mau pindah ke mana-mana itu boleh. Biasanya sih langsung aja ke dashboard umpamanya. Di menu dashboardnya ini kebetulan maaf ini saya tambah filter ya organization unitnya tadi bukan yang ini. Nggak ada ininya ya. Demo provinsi demo. Aduh, demonya nggak muncul. Oh iya karena di hide ya. Sorry sorry. Iya iya iya. Nah, yang demo di hide. Jadi kalau dilihat ini monitoring ini kalau ada kata-katanya monitoring ini biasanya untuk ini ya hanya untuk timnya DMI. Terus kemudian yang kita lakukan itu kematangan digital di subnasional gitu. Nah subnasional ini organization unitnya ada nggak sih? 99. Oh nggak ada ya. Nggak ada deh. Nah jadi hasilnya begini. Mungkin salah satu kabupaten kali ya yang mengisi. Ya, ini contohnya. Tingkat kematangan digital hasil konsensusnya 0,07. Ini diabaikan ya. Ini tingkat kematangan digitalnya, persentase pengisiannya sekian persen. Ini yang 2,4%-nya nggak ngisi berarti. Ini tingkat kematangan digitalnya di salah satu kabupaten kota. eh, Tahun 2023 dia 1,5, 1, kok menurun ya di sini ya, Aceh Selatan ya. Terus kemudian kalau dilihat per masing-masing parameter ini ada dilihat di bawah yang menurun yang mana, yang menaik yang mana, terus sampai bawah. Ini ya untuk ininya ya, untuk apa namanya beberapa parameter atau aspek yang dinilai yang bisa dilihat per parameter ya. Tapi secara keseluruhan per komponen ya kita melihatnya per komponen. eh Kalau yang secara keseluruhan ini 1,9, tapi kalau di breakdown menjadi 5 domain atau 5 komponen, ini jadinya kayak gini ya. Jadi kalau kelihatan mana yang rendah, ini kayaknya mayoritas rendah ya. Mayoritas di bawah 2 ini. Kualitas dan penggunaan data, terus kemudian dan seterusnya. Ini hampir semua apa namanya rendah ini. Kasusnya yang di mana nih? Kabupaten Aceh Selatan gitu ya. Begitu ini cara melihatnya. Lalu kemudian ada yang muncul lagi barangkali di sini ya konsensus nasional muncul nggak ya tempat Bapak Ibu ya? Harusnya muncul sih. Konsensus nasional itu di tahun 2000 hanya baru dilakukan tahun 2022 gitu. Jadi konsensus nasional itu mengindikasikan begini. Dari dari apa ya kayak kesepakatan gitu ya, kesepakatan nasional yang mengundang dari berbagai pihak, berbagai stakeholder. Kalau di Indonesia untuk merepresentasikan Indonesia itu kira-kira kematangan digitalnya berapa sih gitu? Pertanyaannya itu gitu. Sehingga pola yang dilakukan itu adalah pola untuk mensepakati ya kaitannya dengan per masing-masing domain tadi. Dengan melihat kondisi subnasional bagaimana dan melihat kondisi nasional bagaimana gitu. Nasional ini diwakilkan oleh Kementerian Kesehatan tentunya gitu. Nah, sehingga dari situ digabungin informasinya kemudian disepakati bersama bahwa oh ini yang untuk domain kepemimpinan segini, domain ini segini, domain ini segini gitu. Baru kemudian muncullah ini gitu ya. Muncullah angka-angka ini dan angka ini nanti akan diulang lagi insya Allah tahun 2025 gitu. Ya kita tidak tahu ya seberapa tinggi nanti peningkatannya ya. Harapannya sih dengan adanya sekian banyak upaya transformasi digital, satu sehat,
kemudian ada banyak ya, banyak banyak apa namanya ya, sosialisasi dan seterusnya itu ya, lagi 3 tahun terakhir ini kan cukup cukup populer ya istilahnya, digital health itu, sehingga harapannya ini hasil konsensus seharusnya ya idealnya itu membaik ya gitu. Ya, mungkin ini yang, sebentar apa lagi ya yang perlu diinikan. eh Ya, saya kira itu ya untuk yang dinas kesehatan. Baik, mungkin kalau ada komentar atau pertanyaan dari Bapak Ibu, kaitannya dengan dinas kesehatan, nanti ya detailsnya akan kita diskusikan di pertemuan berikutnya ya. Ini kita baru secara sekilas, bagaimana instrumen itu dikembangkan, isinya apa saja, bagaimana cara mengisinya, dan bagaimana cara menganalisisnya, outputnya apa gitu dari hasil penilaian ini, dan kemudian ini dimanfaatkan untuk apa gitu. Kira-kira gitu ininya dari yang pertemuan hari ini ya. Mungkin ada komentar sebelum kita berpindah ke topik yang rumah sakit, Bang Arya. Lama juga ya, ini 1 jam. Dipersilakan untuk Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat atau secara langsung. Mohon izin Hmm. Pak Bubu, ini ada pertanyaan dari Pak Rashid terkait dengan pendaftarannya, di mana nggih Pak, atau ini hanya masih demo saja? Hmm. Ya, ini masih demo dulu ya, kita pakai demonya. Karena kalau Bapak Ibu punya akun, nanti akunnya mungkin lebih banyak ke ini ya, lebih banyak ke melihat ya, view ya. Dan yang di view itu juga, kalau tidak salah kemarin sempat kita diskusikan itu, sebenarnya tujuannya kan supaya nanti punya jejaring ya dengan fasilitas kesehatan dan dinas kesehatannya. Jadi sesuai kalau umpamanya saya di mana nih Pak Rashid, di mana nih di apa nih? Banjarmasin umpamanya ya, di Banjarmasin. Kayaknya Banjarmasin lagi ada kegiatan ya, banyak ini ya, apa, DMI oleh oleh Cisu ya. Umpamanya di Banjarmasin punya punya kerjasama ya dengan dinas kesehatan ya. Itu nanti bisa sesuai dengan itu ya, sesuai dengan wilayahnya ya. Jadi nggak bahwa oh saya bisa lihat Jakarta, lihat ini. Sepertinya enggak seperti itu model ininya, pemberian aksesnya. Jadi model pemberian aksesnya itu adalah sesuai dengan kita ada di wilayah mana dan kita punya kolaborasi dengan siapa saja gitu. Nah, dengan siapa saja itu yang nanti akan kita, eh, kalau nggak salah kemarin ada instrumen apa, oh, kok instrumen apa namanya, pendaftarannya juga Bapak Ibu mengisi ini ya, mengisi punya MOU dengan siapa saja ya, kalau tidak salah ya. Di mana di pendaftarannya ya. Kalau 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 lupa mungkin nanti bisa dicek lagi ya. Nah, dan di situ nanti dasarnya untuk memberikan akun, jadi dibatasi pada sesuai dengan wilayahnya gitu. Sepertinya itu kemarin yang didiskusikan untuk ininya, untuk apa namanya, untuk pemberian hak aksesnya. Nah, harapannya sebenarnya gini, Bapak Ibu nanti dengan kegiatan-kegiatan eh, apa ya, akademik itu ya bisa ini ya, bisa penelitian, bisa pengabdian masyarakat, bisa mahasiswa magang, itu bisa memfasilitasi mereka untuk mengakses, mengisi, kemudian memvalidasi, memberikan masukan gitu. Itu yang diharapkan dari apa ya, program capacity building ini untuk perguruan tinggi ya. Termasuk nanti Bapak Ibu memanfaatkan datanya ya untuk nanti digunakan penelitian ya. Gitu. Oke, eh, ya. Kalau tidak ada kita coba mungkin karena ini sudah ternyata 1 jam lebih ya, sudah lama ya. Mungkin kita eh, lanjutkan yang untuk ke ini kali ya, ke mana? Ke rumah sakit ya. Ini rumah sakit padahal lebih banyak nih. Sebentar, saya mungkin saya agak cepatkan ini ya untuk ininya ya, rumah sakit ya. Dan layanan primer kayaknya kalau belum, mungkin belum perlu kita cover dulu ya di sini ya. Eh, Baik, Bapak Ibu, saya coba untuk yang sharing yang untuk rumah sakit ya. Rumah sakit mungkin bisa lebih cepat nih kita, karena Bapak Ibu banyak banyak ini ya, banyak familiar ya, cukup familiar dengan rumah sakit ya. Nah, kalau rumah sakit eh, ini referensi yang kita pakai namanya HIMSS ya. Wah, sebentar. Eh, HIMSS. Bukan HMISS ya, HMISS Health Hospital Management Information Systems, kok ini Hospital Information System, HISMM, HISMM Hospital Information System Maturity Model. Itu ada di bisa di browsing sih, ada ininya, ada artikelnya.
Nah, jadi di komponen penilaian untuk pemetaan digital di rumah sakit itu ada 7 ya. Jadi ada sistem informasi dan infrastruktur, terus kemudian standarnya ini ketemu lagi nih standar dan interoperabilitas, tapi lebih banyak dia penerapan standarnya ya. Beda sama yang dinas kesehatan. Dinas kesehatan memfasilitasi standar dan interoperabilitas. Tata kelola, data analitik termasuk salah satu yang komponen digital health tadi, komponen digital health yang penting ya, yang harus ada ya di konsepnya digital health. Kemudian kompetensi, keterampilan, dan penggunaan SIM RS ini lebih ke arah usernya, komponen 5. Sedangkan yang unit IT dan SDM IT itu di komponen 3, lebih di komponen 3-nya. Kemudian keamanan, ya ini apa ya, waktu itu pertimbangannya ada undang-undang PDP, lalu kemudian ada apa ya, badan cyber dan seterusnya ya. Terus kemudian, nah yang ke-7 ini yang benar-benar yang mengarah pada rekam medis elektronik dan patient center care gitu. Sebenarnya lebih mengarah pada quality of patient care ya. Ini isi-isinya dari pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, sama prosesnya juga apa ya, pada saat melakukan penilaian kita melakukan piloting dulu, sudah divalidasi, refinement, tiap tahun itu ada refinement dari hasil evaluasi dan dilakukan penilaian-penilaian. Kita refinement itu tidak merubah jumlah pertanyaan, tidak merubah skala penilaian, tidak merubah cara analisis, yang kita rubah hanya narasinya gitu. Narasinya itu menyesuaikan dengan konteks yang terbaru itu saja sebenarnya. Jadi nggak merubah jumlah pertanyaan dan seterusnya itu tidak ya. Nah, ini proses-prosesnya hampir sama karena ini berbarengan ya, selalu berbarengan pada di dinas kesehatan dan juga rumah sakit. Waktu itu jadi satu satuan ya, prosesnya cukup panjang gitu ya. Jadi mulai dari kita literatur review, terus kemudian membuat instrumen, kita lempar ke expert, wah ada masukan-masukan ini, terus kemudian kita revisi lagi, terus kemudian kita lempar lagi ke expert, kita workshopkan, kita uji cobakan, terus gitu ya, sampai meminta masukan dari teman-teman di rumah sakit dan juga di rumah sakit ya, di fasilitas pelayanan kesehatan itu ya. Jadi ada ini mungkin saya lewati. Ini beberapa poin yang kalau dilihat dipetakan dari 7 komponen tadi, ini ada beberapa referensi ya yang kita pakai. Sebenarnya lebih dari ini ya. Yang kita pakai tadi HISMM. Jadi ada yang populer MRAM ya. Tapi MRAM itu berbayar dan memang ada model bisnisnya ya untuk penilaian menggunakan MRAM. Jadi dengan eh, Hospital Information System Management Society ya, dengan HISS sistem ya, itu yang mengeluarkan MRAM, itu biasanya kita minta ya, kita ada minta mereka untuk melakukan penilaian. Biasanya kita juga diawali dengan self assessment, lalu mereka akan datang ke rumah sakit kita untuk melakukan validasi dan verifikasi, lalu kemudian dia memberikan rekomendasi. Tapi ini sifatnya benar-benar apa ya, kayak kayak akreditasi lah gitu. Jadi mendatangkan orang, terus kemudian meminta mereka untuk melakukan penilaian, memberikan rekomendasi, baru kemudian nanti kita melakukan action dari hasil rekomendasi. Nah, karena kembali lagi bahwa kita pertimbangannya ada 3.000 sekian rumah sakit, terus kemudian kita harapannya adalah bahwa ini bisa dilakukan secara mandiri. Hasilnya itu ya cukup representatif lah untuk nanti bisa digunakan oleh rumah sakit untuk melakukan perubahan-perubahan atau apa ya, peningkatan kapasitas digitalnya. Maka yang kita pakai ya HISMM gitu ya, dengan beberapa apa ya, eh, modifikasi ya, adopsi ya, karena kaitannya tadi ya definisi operasional dari transformasi digital yang ada di Indonesia, terus kemudian ada konsep digital health dari WHO, dari banyak ya konsep digital health-nya WHO, ada World Bank, ada macam-macam yang referensi yang kemudian akhirnya kita pakai yang instrumen yang sekarang. Ini mungkin saya tidak perlu panjang lebar. Prinsipnya bahwa hampir sama kayak tadi di rumah sakit ada 7 eh, eh, komponen. Mungkin saya tunjukkan langsung ke instrumennya ya. Kalau instrumennya sebentar, mana nih? Oh, di sini ya. Bentar, bentar. Ini benar all screen ya sih? Oh ya, ya. Entire screen. Kita coba ya di rumah sakit. Coba di data entry. Terus pilih aja rumah sakit apa ya? Demo nih ya. Demo. Nah ya, rumah sakit demo.
Yang mikro ininya datasetnya namanya mikro ya. Terus kemudian yang 2024 ya, karena 2023 sudah close ya. 2023 itu kalau saya klik ya data input period is close ya. Data 2023. Nah, sama diawali dari definisi operasional, lalu kemudian karakteristik dari fasilitas pelayanan kesehatan yang kita ambil di sini yang tidak ada di RS online maupun di survei-survei yang lain ya, di instrumen yang lain. Kalau kita lihat di Kemenkes itu ada ASPAK tadi yang seperti saya sebutkan. Ada ASPAK, ada RS online, ada kalau yang ada ini ya, apa namanya? Aduh, data dasar DFO ya. Data dasar rumah DFO itu apa DFO, eh, fase DFO, DFO. Pokoknya registrasi fasilitas kesehatan ya. Eh, jadi beberapa yang ada itu sebenarnya eh, ada di beberapa tempat ya, sehingga kita nggak terlalu banyak untuk mengambil data dasarnya, karena kalau kita butuh informasi yang lain kita ambil dari RS online aja gitu. Contoh umpamanya status akreditasi gitu. Jadi kita ambil aja dari RS online untuk nanti digabungkan kalau untuk strategi analisis datanya gitu. Jadi contoh umpamanya di sini mengapa kok ambil total SDM kan ada di Aspak atau di tempat lain ya, karena kita mau mengambil ini SDM yang unit IT-nya berapa, karena kita ingin menghitung rasio dari tim IT-nya itu berapa. Jadi apakah nanti berhubungan dengan kematangan digital atau tidak gitu ya. Terus kompetensinya apa saja, terus kemudian ini yang sifatnya kualitatif ya. Sejak tahun berapa, vendornya apa, estimasi anggaran. Nah, estimasi anggaran itu bentuknya persen ya. Bukan jumlah uangnya ya, tapi karena kita ingin melihat berapa sih sebenarnya persentase alokasi anggaran. Ada yang mengatakan bahwa wah 3% itu cukup ya. Tapi kalau kita di rumah sakit, katakanlah rumah sakit vertikal, Sarjito katakanlah itu. Rumah sakit vertikal 3% itu gede banget itu. Nggak bisa terserap itu 3% itu. Karena pendapatannya ya triliunan itu ya. Tapi kalau rumah sakit yang lain itu ya mungkin pendapatannya barangkali miliaran, itu 3% itu kecil gitu ya. Karena pendapatannya kecil gitu. Jadi nggak cukup untuk IT gitu kadang-kadang gitu ya. Nah, ini yang dasarnya mengapa kita mengambil estimasi itu ya. Sama banyak pengguna SIM RS-nya. Contoh umpamanya RME itu kan idealnya dipakai oleh semua orang dong. Idealnya ya dipakai mayoritas dari tenaga kesehatan yang fungsional gitu. Seberapa banyak yang make gitu. Jadi untuk apa ya tanda kutip ya melakukan validasi nanti pada saat pertanyaan-pertanyaan kaitannya dengan RME. Apakah ada fitur ini ada atau tidak gitu. Ya yang make sedikit tapi fiturnya ada dan digunakan gitu kan aneh gitu ya. Nggak mungkin ya, logikanya sih ya aneh gitu ya. Nggak harusnya kalau penggunanya banyak ya fitur-fitur yang dipakai banyak ya wajar gitu. Karena setiap tenaga kesehatan dengan latar belakang yang berbeda dia akan menggunakan fitur yang berbeda gitu ya dari RMI dan seterusnya. Nah, ini sama, saya kira sama bahwa kontak personnya siapa yang diajak untuk melakukan pengisian instrumen ini gitu. Kemudian sama ini nah bedanya di sini itu kalau kita lihat di mana pola pola apa ya pertanyaannya ya itu ada dua pola ya. Pola pertama itu yes no ini, tetapi yes no ini ada maknanya. eh yes no ini kalau contoh gini, arsitektur SIM RS atau RME pelayanan pasien yang sudah digunakan ya dan berfungsi ya. Ini bisa lebih dari satu. Jadi ini kalau kita, Bapak Ibu baca ini manajemen master pendaftaran rawat jalan ini sesuai dengan Permenkes 82 tahun 2013 tentang SIM RS. Jadi kita untuk menceritakan tentang sistem informasi dan infrastruktur yang dipakai di rumah sakit, beberapa referensi kita pakai termasuk yang regulasi yang ada gitu. Nah, makanya ini ada pertanyaan jawab ya dan tidak, ya tidak, ya tidak, ya tidak itu. Laboratorium fungsinya sudah ada atau belum, radiologi sudah ada atau belum, dan seterusnya ya. Nah, di belakang ini, walaupun ini pertanyaannya ya tidak, tetapi ada di masing-masing item ini ada skornya gitu. Ada satu, dua, tiga, empat, empat, lima, lima gitu, kayak gitu ya. Jadi ada skornya sendiri. Nah, sehingga yang diambil itu adalah skor yang paling tertinggi.
untuk menghitung DMI-nya. Gitu. Jadi contoh umpamanya manajemen master data itu skornya berapa? Satu. Pendaftaran rawat jalan itu ya sama satu. Pendaftaran rawat inap ya sama satu gitu ya. Tagihan dan pembiayaan atau billing gitu ya itu mungkin kayaknya dua ya. Dua, rawat jalan dua, IGD dua, terus dan seterusnya. Jadi semakin ke bawah ini ada yang empat, empat, empat. Yang terakhir itu mungkin ada yang lima, lima gitu. Jadi kalau dia semakin banyak jawabnya ya ini, itu yang eh, semakin ke bawah jawab 5. Ini skornya 5. Jadi di belakang sini ada scoringnya ya. Back office ini juga sama. Ini ada di belakang ini juga ada scoringnya. Asal dia menjawab mana ya segini itu scoringnya berapa gitu ya. Kalau dia jawab yang tambah banyak ini scoringnya berapa gitu. Jadi ada scoringnya dan sudah ditetapkan itu berapa. Jadi ini jangan khawatir ini sistem ini sudah langsung menghitung dia skornya untuk pertanyaan ini berapa gitu. Dan seterusnya. Jadi ini sama kayak yang tadi disampaikan di makro dia skala ada 5 6 atau 5 ya. 6 itu yang satu yang 0 1 2 3 4 5 atau 1 2 3 4 5 tergantung dari jumlahnya pilihan jawaban. Masing-masing pertanyaan itu ada probingnya, jadi ada kayak semacam keterangannya. Terus kemudian ini ada jawabannya yang dimana semakin ke bawah itu ininya semakin tinggi ya. Itu terus gitu ya interoperabilitas ya, terus kemudian sumber daya sistem informasi yang mungkin yang paling penting itu sebenarnya saya lewatin aja ya. Yang paling cukup apa ya nanti berhubungan sama indikator ini ya indikator Renstra-nya Kemenkes itu adalah yang di sini rekam medis elektroniknya. Jadi rekam medis elektronik ada fungsi RME ya ini ada ini kok banyak banget 1 2 3 4 5 6 7 oh ada 7 ya. Hmm, 7 ini skornya berapa saya lupa nanti saya cek lagi ya. Terus ini 1 2 3 4 5 6 6 ya. 6 0 1 2 3 4 5. Nah, yang mungkin perlu saya highlight itu nanti yang ini mulai dari 7C1 ya. 7C1 sama kayak tadi ya yang di depan tadi pertanyaan depan tadi yes no yes no yes no tetapi di belakang sini itu ada scoringnya gitu. Ada kalau dia yesnya 3 ke atas ini atau 5 5-nya yes itu 5 gitu. Kalau hanya 2 yang yes atau 3 yang yes itu ada berapa berapa. Jadi ada logiknya di sini. Terus kemudian yang lain lagi adalah, nah setiap ada perhitungan yang kita sebut tingkat adopsi RME. Tingkat adopsi RME itu mengambil dari hanya 21 parameter dari pertanyaan yes no ini. Jadi yes no ini kalau nggak salah total pertanyaan ada 72 kalau nggak salah ya 72 atau 5 atau 42 ya atau berapa ya saya lupa nanti kita hitung lagi deh. Eh, Hanya mengambil 21 pertanyaan ya tidak. Jadi cara menghitungnya dia tingkat adopsi RME-nya modelnya kayak model-model MRAM gitu. Tapi kalau MRAM kan banyak tuh komponen yang dinilai kan banyak. Kalau kita hanya pakai di sini hanya 21 saja. Jadi dari 21 saja dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Kalau dia menjawab katakanlah ini pakai angka ya 1 2 3 4 5 ya. Kalau dia menjawab nomor satu ya, nomor dua ya, nomor tiga tidak gitu, maka dia belum memenuhi syarat untuk naik ke level selanjutnya gitu. Katakanlah nomor semuanya ya nih 1 sampai 10 ya, tapi nomor 11 tidak gitu. Dia tidak memenuhi syarat untuk masuk ke level 3. Jadi dia harus berada di level 2 gitu. Kok level 2 itu jangan pakai level ya. Pakai apa ya? Tingkat adopsi RME. Tingkat adopsi RME-nya 2 supaya nanti nggak bingung ya antara DMI sama RME. Kalau DMI itu hanya maksimum 5 ya skalanya. Tapi kalau RME itu 7 ya. Jadi ininya tingkat adopsinya 7 karena ya ini tadi ya kalau kita kembalikan ke range-nya Kemenkes itu indikatornya itu ya 7 gitu. Jadi ya dari mana datangnya 7 itu sebenarnya mereka mengacu pada MRAM gitu. MRAM karena ya ada satu hal satu dan lain hal itu ya tiba-tiba simsalabim masuk aja itu gitu. Terus kemudian yang mendapatkan jatah untuk memonitor apa indikator itu adalah Pak Sekjen. Pak Sekjen kemudian memerintahkan Pusdatin, Pusdatinnya bingung gitu. Ini dari mana kok bisa 7 DMI-nya gitu. Padahal DMI di mana-mana itu 5 ya. Eh, Nah, makanya agak sedikit di apa ya definisinya itu agak sedikit dirubah. Jadi untuk yang khusus untuk fasilitas kesehatan ada dua.
skala penilaian. Satu, skala penilaian DMI-nya yang 0 sampai 5. Yang kedua itu adalah skala tingkat adopsi RME-nya. Nah, begitu juga nanti di layanan primer. Tapi kalau di layanan primer lebih sederhana gitu ya. Kalau di layanan apa ya, rujukan rumah sakit itu sampai ke arah sini ya, sampai ke PAK sistem umpamanya ya. Ada kalau apa ya, ini umpamanya ya, peringatan adanya interaksi obat dan pemeriksaan laboratorium. Ini mengindikasikan bahwa gini, contoh umpamanya eh apa ya, kondisi seseorang itu umpamanya ya ada gangguan ginjal ya. Gangguan ginjal itu direpresentasikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium tertentu, umpamanya angka ureum dan kreatininnya tinggi gitu. Nah, untuk obat-obat tertentu yang dia diekspresikan lewat ginjal itu harusnya tidak diresepkan atau dikurangi dosisnya gitu. Jadi ada warning gitu ya, decision support system ya, clinical decision support system. Itu sampai ke situ gitu, level yang tinggi gitu. Jadi ada clinical decision support system yang sifatnya itu lebih advance ya. Termasuk kalau di bawahnya itu ada, ini ada pendekatan yang kita masukkan, ini yang revisi yang kapan ya? Kalau nggak salah revisi tahun 2023 itu kita memasukkan artificial intelligence itu digunakan di rumah sakit atau belum. Karena faktanya di rumah sakit ada beberapa yang sudah mulai gitu. Contoh umpamanya image recognition ya, untuk mendeteksi kemungkinan adanya abnormalitas pada gambar CT scan umpamanya, atau gambar radiologi. Termasuk kalau dulu kan ada, kita kan pas zaman COVID itu ada Genus ya. Genus itu kan AI ya, untuk melihat pola ya, pola-pola ya, apa volatil ya, volatil apa ya, saya nggak hafal itu ya. Pola-pola ini yang dari hasil nafas itu ya. Terus kemudian itu kan pendekatannya kan machine learning ya. Jadi membandingkan antara apa yang sudah dipelajari oleh mesin dengan data barunya bagaimana. Kita masukkan semua di ini ya, di sini ya, dan seterusnya ya. Jadi ada ada dua skala penilaian yang berbeda untuk rumah sakit dan untuk layanan primer ya. Terus kemudian apalagi nih yang ini bentuknya checklist, ini tadi sudah ya. Cara analisisnya juga sama ya, kecuali analisis yang tingkat adopsi RME tadi yang sedikit berbeda dari 21 parameter, yang rumah sakit hanya 21 parameter. Itu kalau dia memenuhi syarat untuk 11 pertanyaan pertama dia terisi ya, tapi yang 12 pertanyaan ke-12 tidak, itu berarti dia harus di level bawahnya. Jadi ada semua itu harus ya semua gitu untuk dapat level yang paling tinggi gitu ya. Ini syarat-syaratnya untuk dianalisis bahwa minimal harus terisi 80%, artinya dari sekian pertanyaan itu, dari 60 pertanyaan ya, 69 pertanyaan dengan anak-anak pertanyaannya tadi itu, ya tidak, ya tidak, ya tidak, itu harus terisi minimal 80% untuk nanti bisa dianalisis di DMI-nya. Kalau yang rekam medis elektronik, ya tadi ya, yang pertanyaan yang komponen 7C sama 7C1 sampai komponen 7D itu harus terisi ya. Kalau enggak ya enggak bisa dinilai gitu, terisi minimal 80% ya. Terus ini cara apa namanya, skalanya tadi yang DMI yang sebelah kiri ini ya, yang sini DMI. Ini ada catatannya, kalau Bapak Ibu lihat catatannya kira-kira ini ya catatannya. Terus yang sebelah kanan itu yang IMR adoptionnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Tetapi ya apa ya, yang ini tuh ngikutin model-modelnya MRAM, sedangkan yang kiri itu ngikutin model-modelnya DMI yang sesuai dengan banyak referensi yang kita ambil tadi. Eh Ya, saya kira ini beberapa pertimbangan untuk penilaian maturitas digital di rumah sakit. Biasanya kita hubungkan dengan data sekunder yang lain. Tujuannya untuk validasi data. Nah, data sekunder yang lain apa? Data sekunder yang lain itu RS online. RS online itu ada status akreditasi, tipe rumah sakit, terus kemudian ada apa lagi ya? Kadang-kadang jumlah bed ya yang kita hubungkan, terus kemudian ketersediaan spesialis ya, 7 spesialis atau tenaga medis yang lain ya. Itu biasanya kita kaitkan dengan DMI ya. Supaya nanti ada apa ya? Ada pemanfaatan data sih sebenarnya dari RS online dan juga DMI. Nah, begitu juga nanti Bapak Ibu kalau mau umpamanya nanti mau menganalisis itu bisa ya nanti mengolah datanya dengan memanfaatkan data yang ada di RS online. Cuman kalau RS online
Kita nggak punya akses sih sebenarnya, biasanya kita minta ya, mintanya ke Yankes ya. Yankes, data apa yang diminta, oh data ini. Cuma nanti kalau dibutuhkan, biasanya tiap akhir tahun kita minta statusnya yang terakhir bagaimana. Itu kalau Bapak Ibu nanti mau mengolah datanya itu boleh ya, nanti tinggal minta ke timnya DMI, supaya nanti juga akan bisa di-share gitu. Baik, mungkin saya kira ini yang rumah sakit ya, yang kaitannya dengan apa namanya, penilaian kematangan digital yang untuk rumah sakit. Ini kita sudah hampir 2 jam, atau mungkin secara sekilas gini kali ya, yang supaya nanti nggak terlalu ketinggalan ya. Eh, yang layanan primer itu agak lebih sederhana, tapi memang tetap mengacu pada dua penilaian ya, DMI sama adopsi RME. Karena tujuannya untuk adopsi RME itu tadi ya, menilai indikator yang nasional tadi. Jadi ini mengacu pada ada namanya NHS, National Health System-nya Inggris. Ada mereka melakukan survei secara berkala, tapi surveinya itu nggak setiap tahun seperti kita ya. Surveinya itu kayaknya setiap 5 tahun atau berapa ya. Nah, yang dia survei itu ada 3 komponen: kesiapan organisasi, kemampuan dari sistem informasinya, dan infrastruktur. Sebenarnya dia hanya bicara infrastruktur. Lalu kita tambahkan komponen yang kaitannya dengan keamanan, privasi, dan kerahasiaan data. Ya, supaya senada dengan apa yang dilakukan di rumah sakit ya. Jadi kesiapan itu dari konteks organisasi ya. Ini mungkin ada beberapa referensinya yang dipakai ya. Kesiapan itu kemampuan organisasi, kepemimpinan, sumber daya. Ini mungkin kelihatan kompleks ya, karena kalau saya layanan primer itu kan bisa puskesmas, bisa klinik, bisa praktek mandiri gitu. Untuk praktek mandiri memang agak kompleks gitu ya. Karena padahal praktek mandiri itu eh, ya ya dia nggak butuh rencana strategis gitu buat apa gitu ya. Atau apa ya, dia mungkin nggak terlalu membutuhkan eh, membuat visi misi organisasi gitu ya. Saya nggak tahu juga ya, kalau pengalaman dari Bapak Ibu ya bagaimana ya. Makanya kita coba untuk menyederhanakan gitu ya, dari sisi kesiapan itu apa, dari sisi kemampuan. Kalau kemampuan lebih ke arah teknologi digital yang dipakai ya. Infrastruktur, terkait dengan dukungan infrastruktur, karena beberapa klinik itu atau layanan primer barangkali dia infrastrukturnya disediakan oleh pihak lain gitu. Atau bekerja sama dengan pihak lain ya. Modelnya sama, saya kira prosesnya ini berbeda, mekanisme validasinya lebih sederhana ini ya. Jadi nggak terlalu banyak yang kita lakukan, tidak ada uji coba. Ada sih uji coba, lupa saya. Ada uji coba di beberapa tempat, tapi mulainya itu lebih 1 tahun lebih mundur, eh, lebih ke belakang ya. Maksudnya dia 1 tahun setelah yang dinas kesehatan dan rumah sakit ini baru kita lakukan di tahun 2023 ya. Dan tahun 2024 ini juga tidak diwajibkan, belum diwajibkan, ini sifatnya masih volunteer ya, dan baru dipakai untuk beberapa fasilitas kesehatan primer ya. Ini yang dari NHS aslinya seperti ini, tetapi kemudian kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang internal. Ini contohnya, cara cara menyampaikan contohnya juga mirip-mirip ya, seperti yang tadi di rumah sakit maupun yang di nasional. Ya, saya kira itu apa namanya, yang untuk di rumah sakit ya. Sorry, di mana, di layanan primer, ini juga mirip-mirip ya analisisnya itu. Nah, baik, mungkin saya kira itu ya, supaya nanti nggak terlalu lama. Ini sudah hampir 2 jam. Mungkin Bapak Ibu kalau ada komentar atau pertanyaan terkait dengan ini. Jadi tadi sudah di-share sama tim bahwa kita ini ada apa namanya, ada instrumen yang DMI yang versi Excel ya, versi Excel. Kalau dibaca-baca itu ya, ada di kolom, salah satu kolom itu ada kolom kata kunci, terus kemudian ada matriksnya, ada scoringnya, cara scoringnya, matriks yang kita pakai itu apa, terus ada beberapa referensi-referensi yang kita pakai juga. Jadi kalau mau memperkaya eh, referensi atau justifikasi dari mengapa kok kita membuat instrumen itu ada di situ semua. Itu nanti kalau mau dibaca baca lebih lanjut gitu. Barangkali itu ya, yang bisa kita sampaikan untuk yang sesi kedua ini.
Nah, sesi berikutnya kemungkinan nanti akan lebih detail yang kaitannya dengan masing-masing dari parameter. Baik, mungkin kalau ada komentar atau pertanyaan kaitannya dengan DMI, silakan. Oh, materi bisa lah nanti diambil ya. Jadi kita di-share di ini kan Mbak ya, Mbak Dinda ya. Apa namanya, materinya itu di folder ya, Google Folder ya. Iya, Pak. Nanti materinya akan kami share. Mohon izin, Pak Gugu, ini ada pertanyaan dari Bapak Nuga terkait dengan pelaksanaan DMI di rumah sakit beberapa waktu yang lalu bersama tim Prodi pernah berkunjung di suatu RSUD untuk membahas tentang implementasi RME. Namun salah satunya membahas DMI. Namun ada hal yang menurut saya baru yaitu pada klaim BPJS yaitu Smart Claim dan ada alat ukur yang ditunjukkan kepada RS. Sederhananya, dari pihak BPJS membuat skema penilaian dari bintang 1 sampai bintang 7. Dalam hal itu yang disebut dengan smart claim, yaitu pengembangan sistem informasi. Contoh pada bintang 1, sistem eligibilitas. Pada bintang 2, sistem antrol atau antrian online. Sampai ke bintang 6, yaitu skema verifikasi. Menurut Bapak, pada domain mana atau instrumen mana yang bisa difokuskan dalam pengembangan penilaian smart claim tersebut? Ya, ini kayaknya kepentingannya hanya untuk kepentingan BPJS ini kalau kalau yang ini ya. Mungkin kalau di BPJS kan dia melakukan apa ya? Memang melakukan penilaian dengan sudut pandangnya mereka ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa penilaian kematangan digital itu instrumennya banyak banget gitu ya. Dan apa namanya? Dan mayoritas dari referensi yang kita dapatkan itu tidak hanya merepresentasikan teknologinya. Itu satu kata kunci yang penting mungkin ya. Nah, sehingga harus merefleksikan bagaimana tata kelolanya kepemimpinan, terus kemudian bagaimana apa namanya aspek-aspek non teknis itu juga dinilai dalam penilaian kematangan digital. Nah, kalau kita lihat di sini di yang konteksnya di BPJS ini, dia hanya melihat dari sudut pandang apakah kayak bintang 1, bintang 2 itu kan untuk memotivasi rumah sakit agar fiturnya itu ada untuk itu gitu. Kayak contoh mamanya antrian online itu ya fiturnya harus ada kan. Itu sudah ke arah kalau kalau saya lihat dibaca di sini ya, itu kalau di DMI itu lebih mendekatinya yang komponen tadi yang saya tunjukkan di rumah sakit itu komponen tujuhnya saja gitu. Fungsinya, fiturnya dari dari SIM RS itu sudah atau sistem informasi yang dipakai di rumah sakit itu sudah mampu untuk mengakses Viklimnya atau eligibilitasnya si apa BPJS atau belum itu bintang 1 karena itu salah satu syarat bahwa bintang 1 di bintang yang paling kecil kan berarti kan antrian online itu kan pakai ini kan pakai mobile JKN tuh terus kemudian dan seterusnya ya sampai verifikasi Vedika apa ya kalau nggak salah ya lupa saya ininya. Prinsipnya berdasarkan fitur yang dibutuhkan oleh BPJS kalau ini sudut pandangnya. Tapi dia nggak cerita, pokoknya kalau kamu bisa sampai situ, asumsinya bahwa manajemenmu sudah mengarahkan kamu untuk itu gitu. Asumsinya kan gitu gitu. Tapi dia nggak menilai berapa banyak SDM IT-nya, berapa banyak ininya. Dia nggak peduli kamu punya SDM berapa, kamu punya manajemen uangmu berapa, investmentmu untuk RNA berapa. Yang penting kamu punya fungsi itu atau tidak gitu. Jadi kesannya itu lebih mengarah pada fitur-fitur yang dibutuhkan oleh BPJS yang kaitannya untuk efektivitas dan efisiensi dari pelayanan kepesertaan BPJS. Ya kita tidak dapat pungkiri ya bahwa BPJS itu kan dominan ya di beberapa rumah sakit ya di banyak rumah sakit bahkan berapa 90% itu pasiennya BPJS. Jadi wajar kalau mereka membuat penilaian-penilaian ini yang arahnya itu untuk mengarah pada efektivitas dari sistem informasi di rumah sakit untuk pelayanan pasien BPJS gitu. Jadi lebih ke arah situ. Jadi menurut saya wajar saja sih ininya jika ada ini. Jadi ini kan juga kalau kita lihat ada bintang 1, bintang 2 itu kan tujuannya untuk memotivasi loh. Untuk memotivasi rumah sakit, oh saya sudah bintang 3 nih gitu. Kan sama kayak kita kan gara-gara apa ya? Marketplace gara-gara itu apa ya bintang 1 bintang 2 bintang ini jadi kan kesannya jadi bagus ya ini ya kalau dia sudah bintang 6 gitu atau bintang 5 gitu. Mungkin itu ya dan saya kira nggak bisa disamakan ya dengan DMI ya karena tujuannya jelas berbeda gitu. Oke, mungkin saya kira itu Mbak ini sudah hampir 2 jam gitu. Ini juga barangkali kita jangan terlalu lama juga nanti supaya nanti nggak bosan gitu ya. Hmm.
Baik, apakah dari Bapak atau Ibu ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Mungkin dirasa sudah cukup ya Pak Gugu ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Gugu atas penyampaian materinya untuk hari ini. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit kesimpulan terkait dengan sesi kita pada hari ini bahwa Digital Maturity Index ini menjadi sebuah alat ukur untuk mengevaluasi tingkat kematangan digital di sektor kesehatan Indonesia. Dan adapun penilaian DMI ini dilakukan melalui instrumen yang dibagi menjadi beberapa domain dan juga komponen dengan skala penilaian dari 0 hingga 5. Untuk Dinas Kesehatan sendiri, penilaian ini mencakup 5 domain yang seperti yang telah disampaikan oleh Pak Gugu tadi, dan rumah sakit menggunakan model HISMM yang mencakup 7 komponen, dan layanan primer mencakup 3 komponen dengan tingkat adopsi RME yang diukur dengan skala 0 sampai 7. Sehingga dengan memahami indikator penilaian DMI, diharapkan Dinas Kesehatan dan juga Fasiankes maupun layanan primer dapat mengidentifikasi area-area mana saja yang perlu ditingkatkan dan mengembangkan strategi apa saja yang tepat untuk mencapai tingkat kematangan digital yang lebih tinggi. Baik, demikianlah rangkaian acara kita pada sesi pertama ini. Sebelum kita menutup acara, diharapkan Bapak atau Ibu dapat mengaktifkan kamera untuk dilakukan dokumentasi. Baik, masih kami tunggu mungkin sampai dengan 16.55, 1 menit lagi Bapak Ibu bagi yang ingin mengaktifkan kamera. Baik, mungkin bisa kita mulai untuk dokumentasinya. Untuk Mbak Putri, mungkin bisa dibantu untuk screenshot. Baik, kita mulai dokumentasinya. 1, 2, 3. Sekali lagi di slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Demikian agenda kita pada sore hari ini. Saya mewakili tim mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama berlangsungnya kegiatan. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak atau Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.